Oke, halo Kak. Perkenalkan ya, nama saya Mita Kurniasari dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Kak. Nah, di sini Kak, saya ingin bincang santai nih menanyai Kakak tentang vasektomi. Sebelumnya Kak, boleh perkenalan dengan siapa? Kenalkan, nama saya Amrina Rosyada dari Universitas PGRI Palembang. Oh ya, kalau Perkenalkan, saya Amanda Dwi. ya. Oke Kak, sebelum kita memulai nih, saya mau mengenai tentang vasektomi yang Kakak ketahui. Oke Kak, di sini saya ingin menanyai tentang vasektomi nih. Kakak udah tahu belum sih tentang vasektomi itu apa? Belum tahu, Kak. Oh, oke Kak, saya sedikit memberitahu ya, vasektomi itu kalau menurut saya nih Kak, itu tuh sebenarnya kayak KB, yaitu keluarga berencana, program keluarga berencana tapi dikhususkan untuk para laki-laki. Nah, menurut pendapat kakak-kakak nih, apa sih yang kakak ketahui tentang vasektomi ini? Menurut aku, yang aku ketahui tentang vasektomi ini, metode kontrasepsi untuk prianya, di mana saluran spermanya diputus agar tidak bisa membuahi, Kak. Oh, seperti itu ya Kak ya. Kalau menurut dari Kak Amanda nih, bagaimana Kak? Vasektomi itu biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah untuk tidak ingin mempunyai anak lagi. Oke, bagus banget ya Kak ya jawabannya. Iya, sebenarnya kan Kak, berarti vasektomi itu tuh sama seperti program KB, tapi yang dilakukan oleh laki-laki. Dan Kak, salah satunya itu menurut kakak tuh, apakah vasektomi itu aman Kak dan punya efek sampingnya seperti itu? Menurut aku sih aman aja ya, Kak, karena vasektomi ini tergolong aman dan prosedurnya cepat. Ya, kalau menurut Kak Amanda nih? Kalau menurut saya itu cukup aman karena risiko atau efek sampingnya itu seperti infeksi, nyeri, dan pembengkakan bisa terjadi, tetapi sangat jarang dan minim terjadi ringan. Oke, nah Kak, ada lagi nih yang ingin saya tanya. Berarti Kak, vasektomi itu termasuk program tergolong aman ya Kak ya. Tapi memiliki sedikit efek samping, salah satunya seperti yang disebutkan oleh Kak Amanda tadi. Iya, salah satunya itu adalah infeksi, termasuk ya nyeri atau sedikit pembekakan. Nah, Kak, mengapa sih Kak masih banyak orang tuh yang belum untuk melakukan vasektomi? Salah satunya kan banyak tuh yang masih ragu untuk melakukan vasektomi itu. Bagaimana sih Kak? Mungkin banyak pria yang ragu, mitos atau kurangnya informasi seperti takut impotensi, dianggap kurang jantan, atau takut prosedurnya menyakitkan, Kak. Oh, seperti itu. Berarti mereka tuh banyakkan baca yang mitos kayak itu, sehingga mereka tuh masih enggan untuk melakukan program dari vasektomi ini. Sebenarnya itu bukan program sih, itu sebutannya vasektomi ya. Nah, kalau menurut Kak Amanda tuh? Menurut saya mungkin karena masih banyak yang takut ya. Banyak juga yang berpikir vasektomi itu seperti dikebiri, padahal sebenarnya bisa cenderung menempatkan perempuan sebagai yang bertanggung jawab soal kandungan. Iya, seperti itu ya Kak ya. Ada lagi nih Kak yang ingin ditanyai. Mengapa sih peran dan bagaimana seperti itu peran vasektomi dalam program keluarga berencana di Indonesia Kak? Setahu saya vasektomi ini bisa membantu menyimbangkan tanggung jawab, Kak, dan tanggung jawab KB antara laki-laki dan perempuan. Ya, kalau menurut Kak Amanda? Kalau menurut saya sepertinya masih minim digunakan karena stigma sosial dan budaya patriarki. Edukasi sangat dibutuhkan agar masyarakat lebih terbuka.
ada lagi nih kak yang ingin saya tanyai. Bagaimana sih pendapat kakak jika pemerintah memberikan vasektomi ini atau layanan vasektomi secara gratis di lingkungan masyarakat? Menurut saya itu ide bagus ya kak. Tapi tetap perlu sosialisasi yang jelas agar masyarakat paham karena masih banyak yang salah kaprahnya kak. Ya, kalau menurut kak Amanan? Menurut pendapat saya ya, kalau tidak dijelaskan orang-orang akan tetap takut untuk melakukan vasektomi. Iya, berarti kan butuh arahan ya kak ya, untuk mereka tuh menjalankan vasektomi dan diberikan suatu pengertian bahwa vasektomi juga kan salah satunya kan aman kan. Minim sekali memiliki efek samping kan. Nah, menurut kakak nih siapa saja sih kak yang harus melakukan vasektomi? Menurut saya vasektomi itu cocok untuk pria yang sudah yakin tidak ingin memiliki anak lagi kak. Oke, kalau menurut kak Amanda? Ya betul, biasanya dilakukan oleh pria yang sudah memiliki cukup anak dan bersama pasangannya sepakat untuk tidak menambah keturunan lagi. Oke, berarti kan program vasektomi ini bisa dilakukan oleh laki-laki dengan persetujuan dari pihak perempuan juga, seperti itu kan. Dan itu sudah ada kesiapan dari mereka untuk tidak menambah keturunan lagi. Oke. Kalau menurut kakak lagi nih, masih banyak kan masyarakat yang salah paham tentang vasektomi. Nah, itu bagaimana sih kak sebenarnya? Mungkin dari saya ya, pemerintah atau tenaga medis lebih bisa sering turun langsung ke masyarakat, kasih penjelasan lewat penyeluruhan atau video yang mudah dipahami kak, untuk biar masyarakat tuh dapat memahami gitu. Oke, kalau menurut kak Amanda nih kak, bagaimana kak? Ya menurut saya kalau masyarakat sudah paham, pasti lebih banyak lagi yang bersedia untuk mencoba melakukan vasektomi. Oke, seperti itu ya. Kan kak ada tantangan menurut kakak dalam mensosialisasikan vasektomi di lingkungan masyarakat itu bagaimana sih kak? Banyak yang salah paham ya kak, masih ada yang mengira laki-laki vasektomi itu jadi tidak jantan atau tidak bisa berhubungan lagi. Oh, seperti itu. Kalau menurut kak Amanda bagaimana kak? Ya, padahal itu kata bidan tidak semuanya benar. Berarti kak, dalam mensosialisasikan tentang vasektomi ini di lingkungan masyarakat, banyak yang berpikir bahwa laki-laki itu sedikit egois ya. Kalau dibilang dari pendapat yang kakak bilang itu, menurut saya bahwa laki-laki masih memikirkan egonya untuk tidak melakukan vasektomi, salah satunya yang seperti kakak sebutkan tadi. Iya. Oke kak. Nah kak, kalau menurut kakak tantangan apa menurut kakak dalam mensosialisasikan vasektomi di lingkungan masyarakat itu bagaimana kak? Tantangannya mungkin budaya patriarki ya kak. Masih banyak yang berpikir soal KB itu kak, tugas istri gitu. Kalau menurut kak Amanda? Ya, dan menurut saya juga kurangnya informasi yang jelas, jadi orang takut karena tidak tahu sebenarnya seperti apa vasektomi itu. Iya. Berarti kak, kan budaya patriarki itu masih banyak kan kak ya, apalagi di Indonesia sering sekali kan kasus-kasus yang laki-laki patriarki dalam rumah tangga, dan banyak juga yang melakukan
Em, menurut kakak nih, bagaimana cara terbaik untuk mengenalkan vasektomi dalam lingkungan masyarakat itu? Seperti lewat penyaluran di posyandu kak, puskesmas atau media sosial. Iya, berarti kan kita bisa memberikan suatu edukasi itu melalui media sosial kan, yang bisa dilihat, dibaca sama banyak orang kayak gitu. Dan salah satunya itu bukan cuma dari media sosial, tapi kita bisa melakukan turun langsung ke masyarakat, salah satunya dari puskesmas, program dari puskesmas itu untuk menyampaikan tentang vasektomi ini kepada masyarakat. Oke, kalau menurut Kak Amanda? Menurut saya pembahasannya juga harus dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan jelas biar tidak salah paham. Iya, karena kan masih banyak banget yang salah paham tentang vasektomi ini, dan memang butuh banget untuk edukasi yang lebih mendalam kepada masyarakat, terutama kepada kepala keluarga nih. Kan salah satunya itu kan vasektomi ini adalah program untuk yang sudah cukup memiliki keturunan gitu ya. Nah, menurut pandangan kakak terhadap pria yang memilih untuk bervasektomi itu sebagai metode KB, bagaimana sih kak? Itu saya sangat menghargai ya kak. Artinya dia bertanggung jawab terhadap keluarga di masa depan dan anak-anaknya kak. Kalau menurut Kak Amanda? Kalau menurut saya ya, tetapi sayangnya di masyarakat ini masih banyak yang menganggap vasektomi itu tidak tahu atau tidak penting bagi mereka. Iya, itu yang sangat disayangkan sekali kak ya, yang di lingkungan masyarakat ini kurang kepedulian terhadap itu, dan masih menganggap hal ini juga, vasektomi itu di lingkungan masyarakat Indonesia masih terbilang tabu gitu. Tabu. Iya, asing gitu kan yang didengar, karena kebanyakan mereka tidak melakukan vasektomi gitu ya. Oke, menurut kakak juga nih, masih menurut kakak ini kembali ya, menurut pendapat kakak, karena di sini kami itu saling sharing ya. Menurut kakak, edukasi tentang vasektomi di lingkungan masyarakat itu, terutama laki-laki, itu sudah cukup atau belum sih kak? Menurut aku sih belum ya kak, karena masih banyak pria yang tidak tahu sama sekali dan hanya mendengar dari mulut ke mulut kak. Iya, benar banget itu sih kak. Padahal mereka belum terlalu mendalami, memahami betul apa itu vasektomi, dan sangat disayangkan banget ya. Padahal itu salah satu faktor bentuk kepedulian juga sih dalam keluarga gitu kan. Dan memang harus dicari tahu apakah itu tuh memang bagus banget dan memang sangat dibutuhkan gitu. Dan untuk pendapat Kak Amanda, bagaimana Kak? Ya, kalau menurut saya makanya dari itu edukasinya harus lebih gencar dan langsung menyasar para suami juga. Iya, lebih diutamakan itu laki-laki ya, karena memang program vasektomi ini dikhususkan untuk laki-laki ya, dalam sudah cukup untuk memiliki keturunan gitu ya. Ada nih terakhir yang ingin saya tanyakan, apa sih pesan kakak-kakak untuk masyarakat terkait vasektomi ini kak? Vasektomi itu adalah pilihan KB yang aman, efektif, dan bisa menjadi bentuk tanggung jawab pria dalam merencanakan keluarganya kak. Iya. Kalau menurut saya, pesan saya kepada suami istri, jangan takut mencari informasi dari tenaga kesehatan yang terpercaya. Iya, bener banget. Apalagi nih sekarang zamannya digital banget ya. Apa-apa bisa dicari melalui sosial media, internet, dan informasi itu banyak. Bukan cuma dari dalam negeri, tapi luar negeri, dan kita bisa
vasektomi dalam negeri maupun luar negeri itu bagaimana, sehingga itu menambah wawasan di masyarakat Indonesia terutama yang sangat minim sekali mengetahui tentang apa itu vasektomi seperti itu kan. Dan sebenarnya program vasektomi ini sangat bagus ya Kak. Kalau menurut saya itu vasektomi itu berarti kan kepedulian terhadap laki-laki. Laki-laki itu mengerti gitu, ternyata tanggung jawab dia juga seperti itu untuk melakukan vasektomi, dan mereka menyadari bahwa yang melakukan vasektomi itu seharusnya bukanlah perempuan kan, karena jika perempuan melakukan keluarga berencana itu efek sampingnya itu menurut saya yang pernah saya baca, efek sampingnya bagi perempuan itu sangat berbahaya banget. Salah satunya dari perubahan fisik, ya kan, dari perubahan fisik, dari perubahan emosional, banyak banget Kak efek sampingnya untuk keluarga berencana bagi perempuan. Nah, maka dari itu seharusnya vasektomi ini sangat aman banget dilakukan untuk pria. Nah, itu hanya untuk berkomitmen yang memang benar-benar sudah cukup memiliki anak ya. Tapi tidak menganjurkan bahwa perempuan itu ber-KB menurut saya. Dan yang seharusnya untuk melakukan vasektomi ini programnya sangat bagus untuk dilakukan laki-laki di Indonesia bagi saya. Oke Kak, mungkin itu saja sih Kak ya yang bisa saya tanyakan, dan jawaban yang dari Kakak itu sangat inspirasi banget sih Kak, dan sangat mengedukasi dan menambah wawasan. Semoga ya Kak ya, apa yang telah Kakak sampaikan ini, pendapat yang telah Kakak bagi ke saya juga, dan yang menonton video ini bisa merasakan dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari yang kita bagi ini, walaupun hanya sedikit. Karena bagikanlah kebaikan itu walaupun sekecil apapun, karena insya Allah akan ada balasannya. Oke, terima kasih